Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my work is all done and my race here is run, let me see by the light thou hast shone that fair city so bright where the Lamb is the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair, when the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share, when His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there.
just the same. You'll hear me when I shout, oh glory to his name. I'll fly away with him, my Savior I adore, and I can't feel at home in this world anymore. That shouting is, oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. No, I can't feel at home in this world anymore. Tim Kambium GKI Coidan akan mengadakan webinar pemuritan dan misi dengan tema Dipanggil, Dibentuk, Diutus. Kamis 2 September 2021 pukul 19 dengan pembicara Evangelis Johan Setiawan, dosen Teologia Praktika STT Bandung dan penyusun kurikulum pemuritan Kambium. 9 tahun perwilayahan GKI Coidan, Persekutuan Gabungan Perwilayahan, akan diadakan pada hari Kamis 9 September 2021 pukul 19 melalui YouTube dan Zoom dengan tema Bertahan dan Berjuanglah yang dipimpin oleh Pendeta Lukman Halim. Dalam rangka HUT Perwil ke-9, masing-masing wilayah juga akan mengadakan aksi peduli kasih bagi sesama yang terkena dampak pandemi. Menjadi pelayan Tuhan itu tidak ada tolak ukur umur dan waktu. Ketika kita masih merasa sangat muda, tetapi Tuhan sudah memanggil kita untuk melayaninya, itu berarti Tuhan melihat kita siap. Kita akan selalu berproses dan bertumbuh dalam melayani Tuhan. Selayaknya Abraham yang dipanggil Tuhan untuk melayaninya di umurnya yang sudah tua, Abraham menyanggupinya dengan sukacita. Melayani Tuhan itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah terbesar dalam hidup kita. Jangan kita takut dan pesimis, karena Tuhan tahu kemampuan kita. Menjadi penatua adalah sebuah panggilan sekaligus juga anugerah. Ketika Tuhan memanggil, maka Tuhan akan menolong dan memperlengkapi kita supaya mampu melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Dengan melayani Tuhan, kita juga belajar mempersembahkan talenta, waktu, tenaga, pikiran, dan hidup kita sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Kesempatan melayani tidak selalu datang sesuai keinginan kita. Karena itu, jika Tuhan memberi kesempatan, mari kita pergunakan waktu yang ada untuk memuliakan nama-Nya. Kerinduan saya untuk melayani jemaat di dalam pekerjaan Tuhan sebagai penatua didasari pada firman Tuhan dari Injil Matius 22 ayat yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Di sini saya ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, rendah hati, dan selalu bersukacita. Saya juga terus belajar untuk peduli kepada kepentingan sesama. Saya mengucap syukur karena semua itu terjadi bukan karena kemampuan saya, tetapi Tuhan yang memperlengkapi dan memampukan. Semua hanya karena anugerah-Nya. Diberi kesempatan dan diizinkan Tuhan untuk melayani di bidang kesaksian dan pelayanan membuat saya semakin mengerti bahwa dalam segala kekurangan dan keterbatasan kita pun Tuhan mau dan bisa memakai kita untuk mempersaksikan kasih-Nya dan menghadirkan kerajaan Allah bagi umat-Nya dan orang-orang di sekitar kita dalam hal yang sederhana seperti melihat, mendengar, dan memperhatikan mereka. Melihat tidak hanya dengan mata, mendengar tidak hanya dengan telinga, tetapi melihat, mendengar dengan hati. Sehubungan dengan berakhirnya masa pelayanan penatua pada tanggal 31 Desember 2021 dan 12 Januari 2022, maka Majelis Jemaat GKI Coidan menetapkan kebutuhan 14 calon penatua untuk pelayanan di bidang-bidang sebagai berikut. 4 calon, masing-masing untuk bidang 1 persekutuan dan bidang 2 pembinaan. Dan 3 calon,
masing-masing untuk bidang 3, kesaksian dan pelayanan, dan bidang 4, penata layanan. Penatua yang akan mengakhiri masa pelayanan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 12 Januari 2022 adalah anggota jemaat yang memiliki hak memilih dapat mengajukan melalui link formulir elektronik melalui nomor WhatsApp hotline GKI Coidan 0821 3393 8642 atau surat tertutup yang dikirim ke kantor GKI Coidan, atau dapat menghubungi WhatsApp Penatua Novita 0856 2853 836. Usulan paling lambat diterima pada tanggal 25 Agustus 2021. Di masa pandemi ini, kita hidup dengan segala keterbatasan. Tetapi pelayanan gereja harus tetap berjalan. Jika jemaat telah mendengar kebutuhan gereja untuk menambah personil penatua, itu bukanlah suatu kebetulan. Tetapi Tuhanlah yang memanggil jemaat untuk bergabung bersama dengan kami dalam melayani ladang-Nya, untuk menjadi mitra Allah dalam menyalurkan kasih-Nya, menjadi garam dan terang-Nya untuk dunia sekitar kita. Panggilan menjadi penatua adalah panggilan dalam organisasi untuk menolong gerak gereja mengerjakan misi Allah di tengah dunia untuk mengembalakan jemaat-Nya. Setiap usulan nama calon dan kesediaan jemaat dalam berpartisipasi untuk menyuarakan pendapat menjadi penting untuk pengembangan pelayanan bersama. Maka, mari kita berpartisipasi untuk memilih dan bersedia dipilih sebagai calon penatua GKI Coidan. Tuhan memberkati kita. Kelompok tumbuh bersama GKI Coidan dengan tema Kasih dan Keadilan Tuhan di Tengah Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Pendeta Emeritus Peter Kristianto Wijaya, Selasa 24 Agustus 2021 pukul 19 melalui Zoom Meeting GKI Coidan. Cerita kita, cerita Mazmur kita, bersama Pendeta Daniel, Saudara Redi Saptono, dan Saudara Yona. Kamis 26 Agustus 2021 pukul 19 melalui live streaming YouTube GKI Coidan. Kita dipanggil untuk lanjutkan karyanya. Kita dipanggil untuk lakukan perintahnya. Dari hal kecil kita ubahkan dunia, berjuang bersama jadi surat terbuka. Hatimu warnai dunia, langkahmu ubahkan semua. Mari bersama Doakan dan ikuti kebaktian syukur HUT ke-73 tahun GKI Coidan dengan tema Melompat Kuat Bersama Tuhan yang dipimpin oleh Evangelis Catasio Suhono yang akan diadakan pada hari Minggu 29 Agustus 2021 pukul 16.30 melalui live streaming YouTube GKI Coidan. Kerajaan Allah hadir dalam derap langkah hidupmu. Koinonia, Marturia, Diakonia mengerjakan misi Allah dan tugas gereja
adalah panggilan kita sebagai jemaat. Namun, bagaimana kita dapat mengerjakan di masa sulit seperti ini? Pembinaan teologi jemaat, misi, dan tugas gereja masa kini, Senin 30 Agustus 2021, pukul 19, yang dipimpin oleh Reverend Ignatius Baguseta, Gembala Heidelberg Presbyterian Church, Melbourne, Australia, melalui live streaming via YouTube GKI Coyudan. Joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart to stay. Janganlah ragu, karena dunia perlu tahu kerajaan Allah hadir dalam derap langkah hidupmu. Selamat siang jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami Majelis Jemaat GKI Coyudan mengucapkan selamat beribadah secara online kepada segenap jemaat, juga untuk Oma dan Opa di Panti Wirda Asih. Semoga kita semua boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kebaktian hari ini, Minggu tanggal 8 Agustus 2001, dilayani oleh Pendeta Andri Purnawan dari GKI Dharma Satelit Surabaya. Dalam rangka HUT Sinode GKI dengan tema Berderap Maju dalam Iman dan Pengharapan. Demikian warta lisan hari ini. Terima kasih atas perhatian segenap jemaat dan selamat beribadah. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaannya Ia berikan.
Ia tidak menahan Kebaikan kebaikan dari orang yang hidup pun tidak bercela. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. Jemaat terkasih, mari bersama kita mulai ibadah syukur ulang tahun ke-33 GKI dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Terimalah salam Tuhan beserta saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat terkasih yang mengikuti ibadah live streaming melalui channel YouTube ataupun yang melalui siaran radio, juga opa oma terkasih di Panti Breda. Kita bersyukur karena hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-33 Penyatuan Sinode Gereja Kristen Indonesia. Kita merayakan masih dalam situasi pandemi ini yang jelas penuh dengan keterbatasan ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi dan kegiatan sosial kita lakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan menantang kita untuk lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Nah, apakah kehidupan bergereja kita di masa pandemi ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi, tidak berhenti untuk terus-menerus berderap dalam karya dan kasih, ataukah kehidupan bergereja kita menjadi redup dan dingin? Dimanapun kita berada, apapun kondisi kita sebagai gereja, ingatlah bahwa kita punya satu pengikat yang kekal dan teguh, yaitu kasih Allah Sang Immanuel. Pengikatnya bagi kita umatnya, kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Jemaat terkasih, momen ulang tahun juga menjadi momen kita untuk berefleksi dalam diri. Maka saat ini saya mengajak kita semua untuk kembali mengakui, memeriksa ke dalam diri kita kelemahan, keterbatasan kita di hadapan Tuhan, seraya bertanya dalam diri kita, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada
pada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika pandemi datang, kami hidup dalam keterbatasan. Namun tidak ada yang dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaanmu Tuhan, penyertaan-Mu, dan penguatan yang daripadamu tetap kami alami. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan untuk kami. Kami rindu bersekutu, walaupun harus secara online. Keterbatasan bukanlah menjadi alasan untuk kami tetap berkarya di gereja maupun di tengah masyarakat. Namun demikian kami sungguh mengakui bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berderap dalam karya dan kasih. Oh Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami jika kami malah menjadi malas berbakti. Ampunilah kalau kami jadi enggan untuk melayani. Ampuni jika kami berhenti untuk mengasihi dan menjadi pribadi yang sungguh egois. Ya Tuhan, mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu memperjuangkan persekutuan, rindu untuk berderap bersama dalam melayani dan mengasihi. Tuhan, tolonglah kami. Inilah pengakuan dan permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Sang Kepala Gereja, Yesus Kristus. Amin. Perhatikanlah sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat terkasih, terimalah berita anugerah dari Tuhan dengan penuh syukur. Berdasarkan 1 Yohanes 4 ayat 16, 19, dan 21. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, harus juga mengasihi saudaranya. Damai Kristus bagimu, damai Kristus untuk kita sekalian. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom, Shalom.
Mari kita sambut fajar yang baru, fajar yang telah mengalahkan kegelapan. Ada anugerah dan harapan dalam kasih Tuhan. Dalam gelap Dia akan datang saat dunia putus asa. Bagai fajar pagi cemerlang, hangat lembut menentangkan. Semua akan bernyanyi, yang lumpuh kan melompat, yang lemah kan dikuatkan, dan senjata dipatahkannya. Sukacita di tengah gelap, meski dingin gelap suram, fajar baru akan mereka. Jangan takut, jangan gentar, kasihlah kidung dan doa yang tiada akhirnya. Hidup kami kau paruman hingga dalam kemuliaan. Mari jemaat terkasih, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang boleh menolong setiap umat-Mu saat ini, yang telah mempersiapkan diri, hati dan pikiran untuk menyambut firman-Mu. Kuasa Roh Kuduslah yang mengilhami setiap kami, memampukan kami untuk menerima firman Tuhan serta dituntun untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah setiap uraian teks Alkitab yang dibacakan oleh lektor, nyanyian mazmur oleh kantor, dan khotbah oleh pendeta Andri boleh menjadi satu rema firman yang bergema dalam hidup kami. Makanya Tuhan, mari bersabdalah, karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yosua 24 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 14 sampai 18. Yosua 24 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 14 sampai 18. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain." Ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri,
dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang jahat dan lenyapkan kelaliman dari murka bumi. Namun Tuhan mendengarkan orang-orang benar, dilepaskannya mereka dari susah sedih. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Tuhan itu dekat pada orang patah hati, diselamatkannya orang yang remuk hatinya, dilepaskannya mereka dari kemalangan. Tak satu pun patah tulang karena dijaganya. Nyata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Bacaan kedua diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil
yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat terkasih, bacaan Injil kita diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 69. Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 69. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh dan setia melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera para kekasih Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema berderap maju dalam iman dan pengharapan. Saudara-saudara, kejujuran merupakan ciri khas pemimpin-pemimpin besar. Sir Winston Churchill pernah berkata, "Aku tidak menawarkan kenyamanan, aku menawarkan darah, kerja keras, air mata, dan keringat. Barang siapa ingin perubahan, mari bergabung denganku." Dan juga seorang bernama Garibaldi, pejuang besar Italia, pernah berkata, "Saya tidak menawarkan upah, tempat tinggal, tidak pula persediaan makanan, tetapi saya menawarkan kelaparan, kehausan, barisan perang, pertempuran, dan kematian." Namun justru dengan apa yang dikatakan oleh Garibaldi itu, rakyat Italia bangkit
dan berjuang bersamanya. Para pejuang-pejuang yang terhebat dipimpin oleh Garibaldi. Saudara-saudara, Tuhan Yesus melampaui para pemimpin besar. Tentu saja ia adalah pemimpin yang sejati dan ia pun tidak menyuap pengikutnya dengan menawarkan jalan yang mudah. Ia datang bukan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih mudah, melainkan untuk membentuk manusia yang lebih mulia. Saudara-saudara, konteks narasi Yohanes 6 ayat 59 sampai 69 yang kita baca tadi adalah kisah tentang Tuhan Yesus Kristus yang memberi makan 5.000 orang. Setelah mengalami mujizat, bahagia, mendapat makanan gratis, dalam keajaiban, banyak orang mulai ketagihan beroleh hal yang sama. Banyak orang mengikut Yesus, kemudian mereka bahkan mengantisipasi rute perjalanan Yesus, sehingga mereka tahu kemana Yesus selanjutnya, dan di mana Yesus melayani, orang banyak mengikut dia. Bahkan mereka mengikut ia sampai di satu tempat, yaitu di Kapernaum. Orang banyak ingin mencari tahu. Mereka penasaran tentang Yesus. Mereka ingin melihat lebih banyak mujizat. Namun, mereka tidak yakin tentang siapa Yesus. Oleh karenanya, ketika mereka mendengar proklamasi bahwa Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga, melampaui mana yang dikaruniakan Allah kepada Israel, dan meminta para pengikutnya itu untuk memakannya, banyak orang mulai kebingungan. Bagi Yesus, makan berarti percaya. Eating is believing. Rasa percaya akan membuat seorang datang mengakui kehadiran Allah dalam Yesus dan menerima pemeliharaan Allah bukan hanya sebagai sejarah, seperti mana sebagai sebuah ingatan masa lampau yang dipuja oleh banyak orang. Tetapi Yesus menegaskan bahwa Allah itu datang, penyertaannya nyata, terjadi hingga saat ini. Panggilan Yesus untuk setiap orang percaya tentang hal itu ternyata bukan hal yang mudah. Beberapa minggu lalu kita membaca bahwa Yesus menegaskan barang siapa percaya kepada Ia, seorang yang percaya kepada Yesus akan puas, tidak akan merasa kekurangan, tidak akan haus dan lapar lagi. Saudara percaya kepada Yesus, puas, tidak merasa kekurangan. Apakah itu sedang saudara alami saat ini? Merasa puas, tidak kekurangan suatu apapun? Ataukah kita sedang berada dalam kondisi sebaliknya? Pandemi yang terus berjalan, pembatasan kegiatan masyarakat membuat ekonomi terganggu. Kondisi sosial mulai tidak seimbang. Pengangguran terjadi. Rumah tangga mulai panas. Pengurus gereja mulai bingung. Apakah kita merasa puas dan cukup dalam keadaan seperti sekarang ini? Itu bisa menjadi ukuran kepercayaan kita kepada Tuhan. Kepercayaan yang saya maksudkan bukan soal status iman, bukan soal baptisan, tetapi kepercayaan adalah
sebuah keyakinan bahwa Allah hadir. Dan kehadirannya itu nyata. Dan dengan rasa puas, iman yang demikian membuat seorang berhenti untuk mencari, dan mencari. Mereka akan berhenti dari gaya iman dalam rangka mendapat, dan mendapat. Saya percaya Yesus supaya mendapat keselamatan. Saya ke gereja supaya mendapat damai. Saya melayani karena saya mencari dukungan. Saya bersekutu karena saya ingin mendapat topangan. Oh, tentu saja itu tidak keliru. Tetapi iman kepada Yesus bukan hanya iman yang mencari dan mendapat. Ketika seorang percaya, ia merasa puas, tidak lapar dan haus lagi, dan ia berhenti dengan gaya iman yang mencari dan mulai dengan gaya hidup memberi. Sebab ia tahu bahwa kasih, perlindungan, keselamatan yang dari Allah itu turah dan melimpah. Turah, kita tahu ya, dalam bahasa Jawa artinya berlebih-lebih. Kasih Allah itu berlebih, melebihi seluruh kasih dunia, melebihi apa yang kita butuhkan, melimpah dalam seluruh kehidupan kita. Dan hal yang sama persis Tuhan nyatakan kepada para pengikut yang ingin mencari itu. Yesus menegaskan bahwa untuk mengikutnya, seorang harus makan, percaya, puas, dan oleh karenanya orang tidak pernah takut untuk bersama dengan Kristus. Tidak pernah takut berhenti dari gaya iman mencari dan masuk pada pola hidup yang memberi diri. Mendengar itu semua, orang banyak yang tadinya mengikuti, menggemari Yesus, mulai bersungut-sungut, ngersulo, dan setelah itu mereka undur. Bagi mereka, pesan Yesus sulit dipahami. Apa yang Tuhan kehendaki tidak sesuai dengan kalkulasi iman mereka. Saudara-saudara, dalam kehidupan di masa kini, mungkin juga masih banyak orang Kristen yang bermental penggemar yang undur itu. Seperti orang banyak dalam bacaan kita tadi. Dan biasanya orang-orang yang undur dan kecewa itu adalah mereka yang punya yang namanya scarcity minded. Berpikir bahwa segala sesuatu itu langka, scarcity, langka. Biasanya, saudara, jika masyarakat tahu sesuatu atau barang tertentu itu langka, apa yang terjadi? Mereka justru akan memburunya. Misalnya, ketika kita mendengar kabar, oh besok harga bahan bakar naik. Dalam waktu singkat bahan bakar itu langka, dan apa yang terjadi ketika bahan bakar langka? Di pom-pom bensin orang justru antri untuk mendapatkan bahan bakar. Kelangkaan membuat orang merasa tidak aman. Dan perasaan bahwa hidup dan segala sesuatu di dalam kehidupan itu langka, membuat gaya beriman orang Kristen tertentu justru menjadi gaya beriman yang terus mencari, ingin mendapat, haus segala sesuatu. Itulah yang dinamakan scarcity thinking. Orang yang berpikir tentang kelangkaan, scarcity,
Mereka merasa kurang dicintai. Oleh karena itulah mereka terus menuntut untuk lebih diperhatikan, dilayani, dikasihi. Mereka kemudian cenderung berpikir negatif, merasa orang lain tidak mencintai, tidak mengharapkan, merasa ditolak, dan cenderung pesimistik. Selain itu, seorang dengan scarcity minded akan merasa kurang dalam segala hal. Dan jelas, mereka tidak akan bersedia berbagi karena takut kekurangan. Dampaknya apa? Manusia tipe ini selalu berharap pada yang terburuk. Oh, mengantisipasi yang buruk itu adalah hal yang baik. Tetapi kalau kita selalu punya pikiran, ini nanti pasti akhirnya buruk. Itu namanya kita berharap pada yang terburuk. Dan itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang dengan scarcity minded. Berpikir bahwa kehidupan tidak pernah cukup untuk kita dan orang lain. Dan itu menegaskan bahwa sesungguhnya kita tidak percaya. Sebaliknya, lawan dari scarcity adalah abundance, turah, melimpah. Dalam keadaan normal kita tidak akan rebutan oksigen. Misalnya Bapak Ibu sekarang sedang beribadah di rumah, rebutan sama istri atau anaknya untuk bernapas. Mengapa kita tidak berebut oksigen? Sebab kita tahu bahwa oksigen itu melimpah. Sehingga setiap orang bisa bernafas dengan lega dan kita tidak gelisah. Seberapa sering orang bernafas karena kita tahu kita punya oksigen yang berlimpah-limpah. Walaupun beberapa waktu lalu misalnya ketika pandemi sedang tinggi-tingginya di Surabaya, ada seorang pengusaha yang ditangkap polisi karena nimbun oksigen. Saudara-saudara, abundance itu adalah perasaan bahwa semuanya itu cukup. Kita tidak keberatan dengan keberadaan orang lain di dekat kita. Orang dengan abundance thinking berpikir bahwa mereka dicintai Tuhan. Oleh karena itu, ia mencintai kehidupan dan punya banyak hal untuk dibagikan. Dalam kondisi seburuk apapun, mereka berpikir bahwa situasi sekarang ini hanyalah sementara dan hal-hal yang baik akan datang. Saya mengenal seorang pengusaha di Surabaya, bersahabat cukup baik dengannya. Dia memproduksi truk pengaduk semen itu, saudara. Ketika pandemi awal terjadi, ia mengatakan bahwa, aduh Pak, ini tutup pabrikku. Tapi pada saat itu dia berpikir ulang, kalau pabrikku tutup, karyawanku ku PHK, terus bagaimana nasib mereka? Akhirnya ia mencoba sebisa mungkin untuk bertahan. Dia jual aset-asetnya. Supaya apa? Pabriknya bisa terus berproduksi dan ia tidak merumahkan karyawan. Dia jual semua aset yang ia miliki agar rumah produksinya ini berlangsung. Dan ia yakin bahwa situasi ini akan berlalu. Dan benar, saudara, kira-kira sebulan lalu pengusaha ini bercerita dengan sumringah, dengan ceria pada saya, Pak. Ternyata betul waktu awal pandemi saya cuma memproduksi terus truk pengaduk semen. Tidak ada yang order. Tapi tiba-tiba bulan lalu ada satu pihak yang membutuhkan beberapa unit dalam waktu cepat. Rekanannya tidak ada yang bisa menyediakan. Saya punya stok, Pak.
Semua kebutuhannya saya yang mensuplai. Saudara, pengusaha ini menurut saya adalah seorang yang punya pola pikir abundance. Bahwa situasi buruk yang sekarang ini terjadi, meskipun entah sampai kapan, tapi diyakini itu hanya sementara dan akan datang masa yang lebih baik. Hal-hal yang baik pun akan datang bahkan di saat-saat yang terkelam. Oleh karena itu, seorang dengan abundance thinking tidak pernah segan berbagi, meski tidak punya banyak. Karena merasa dirinya cukup dan bahagia jika kecukupannya itu juga dinikmati oleh orang lain. Dan bahkan dalam segala sesuatu, ia percaya bahwa Allah menyediakan lebih dari cukup bagi semua orang. Karenanya, orang yang berpikir bahwa hidup adalah untuk memberi, selalu punya pengharapan bahwa yang terbaik akan terjadi. Jemaat kekasih Kristus, di situasi krisis seperti sekarang ini, mengembangkan iman dan pengharapan tentu tidak mudah. Sebaliknya, sekarang ini banyak orang justru larut dalam kekhawatiran, ketakutan, frustasi, bahkan sudah mulai ada yang undur dari persekutuan. Dan berpikir, toh kalau saya tidak datang bersekutu secara virtual, tidak ada orang yang tahu. Saudara-saudara, keadaan seperti sekarang ini bisa paralel dengan keadaan para penggemar Yesus yang pada akhirnya pada mundur teratur. Kita perlu sadar bahwa kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Rohlah yang membuat kita mengerti, mengamini, mengimani, menghidupi pengharapan akan Allah di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau telah memanggil dan menyatukan kami sebagai Gereja Kristen Indonesia. Kiranya cinta-Mu yang melimpah membuat kami puas hidup di dalam perasaan cukup, bersedia berbagi, sehingga iman kami senantiasa mendatangkan pengharapan yang baik di tengah krisis dan berbuah manis di tengah-tengah kehidupan di hadapan sesama dan semesta. Mampukanlah kami, ya Roh Kudus, untuk berjalan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari jemaat terkasih, kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Allah yang baik, saat ini Tuhan, kami bersatu hati mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-33 penyatuan Sinode GKI. Tuhan, biarlah penyatuan ini boleh menjadi sebuah hal yang semakin baik ketika ketiga Sinode boleh menjadi satu sebagai satu tubuh Kristus. Biarlah semakin harmoni, semakin berintegrasi, dan saling melengkapi, sehingga GKI boleh menjadi berkat bagi Indonesia. Kami juga mengucap syukur untuk peringatan menjelang hari ulang tahun jemaat kami terkasih GKI Coyudan. Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Engkau yang menuntun kehidupan gerejamu. Maka biarlah Tuhan yang terus berkati segala persiapan untuk ibadah syukur ulang tahun kami minggu depan. Kami serahkan juga bagi penatua, panitia, petugas, pengkhotbah, segala hal yang terlibat. Biarlah Tuhan boleh pimpin, sehingga perayaan syukur ulang tahun kami boleh menjadi sebuah perayaan yang memberkati kami semua. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga teringat bagi mereka yang sakit, mereka yang dirawat, mereka yang menjalani isolasi mandiri, baik di rumah sakit, mereka yang masih menjalani kemoterapi, mereka masih menjalani berbagai tes medis untuk menemukan sumber penyakit, mereka yang menjalani pemulihan di rumah. Biarlah Tuhan yang boleh hadir, memberkati mereka, memberikan damai sejahtera, kekuatan, kesembuhan, dan pemulihan. Kami juga doakan bagi keluarga yang menjagai mereka, saudara, Tuhan yang kuatkan juga dengan hikmat dan pimpinan-Mu. Kami juga teringat bagi mereka yang berduka cita karena kehilangan kekasih. Tuhan, dalam kedukaan, biarlah Engkau yang menghiburkan, meneguhkan, dan menguatkan. Kami juga doakan bagi mereka yang mempunyai pergumulan dalam hidup pribadi mereka. Tuhan yang tahu apa yang mereka gumulkan, gelisahkan, cemaskan, dan khawatirkan. Kami doakan biarlah kekuatan dari Tuhan, peneguhan iman, damai sejahtera boleh menyertai mereka. Dan mereka boleh terus merasakan Immanuel, penyertaan Allah yang sejati itu. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoakan untuk perdamaian dunia. Kami sungguh prihatin dengan apa yang terjadi di Afghanistan. Tuhan, kami doakan biarlah pemulihan, keselamatan, damai sejahtera, keadilan boleh sungguh-sungguh ada. Tuhan, tolong mereka di sana. Tuhan, ingatlah mereka di sana. Kami juga doakan Tuhan untuk setiap negara-negara, biarlah kami semua boleh terus mengusahakan perdamaian dunia. Terus mengusahakan apa yang baik bagi lingkungan alam kami. Terus berusaha untuk merawat bumi ini. Terus mengingat tentang panggilan kami mula-mula ketika Engkau menciptakan kami, memberikan mandat untuk mengelola dunia ini dengan baik. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kemerdekaan yang ada. Masa pandemi masih kami alami. Maka Tuhan beserta dengan bangsa kami, beserta dengan pemerintah, dengan tenaga medis, biar segala upaya boleh menjadi berkat, dan Tuhan tolong sehingga ini boleh mengatasi masa pandemi ini. Berikan rakyat Indonesia kesabaran dalam masa-masa PKM ini Tuhan. Ini masa yang sulit, tapi kami sungguh percaya Engkau yang bersama kami dan memelihara kami. Tuhan, kami serahkan seluruh doa syafaat kami ini demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah Bapa kami yang
makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi. Karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Permazmur dalam Mazmur 107 ayat 1 berseru, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur. Mari kita berdoa sebelum memberi persembahan. Ya Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini dan berterima kasih atas anugerah-Mu yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami sampai saat ini ya Tuhan. Dan dalam kesempatan ini, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadikan berkat bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk yang Kau percayakan untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan. Biarlah dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita iringi persembahan syukur kita menyanyikan PKJ 216 ayat 1 dan 3. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih
Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup kita ke depan sebagai warga Gereja Kristen Indonesia dengan mewujudkan Konfesi GKI 2014 dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita nyatakan tekad kita itu dengan bersama-sama mengucapkan Konfesi GKI demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami dari sekarang, dan selama-lamanya. Berjuangkan kasih.
Marilah berderap satu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Kasih Allah mempersatukan kita. Marilah berderap satu dalam mengasihi Allah dan sesama. Kiranya anugerah Yesus Kristus mengobarkan kasih di hati kita. Marilah berderap satu dalam berkarya bagi dunia. Kiranya penyertaan Roh Kudus memberanikan kita berkarya. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah damai sejahtera, kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan dalammu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya.